sih di Monet ini sudah tahun kedua kita laksanakan di Jati Agung. 2019 kita laksanakan. Kemudian ada hari ini sudah 19 desa, hampir secara keseluruhan sudah kita laksanakan. Kita dibentuk tim monitoring tingkat kecamatan, dan tujuan fokus kami bagaimana mengidentifikasi, kemudian melihat progres pelaksanaan APBDes secara keseluruhan di desa. Kemudian dari identifikasi tersebut, kemudian kami menyampaikan saran dan rekomendasi bagaimana ketika sampai dengan akhir Desember ini pelaksanaan kegiatan APBDes di seluruh desa itu kemungkinan ada yang belum dilaksanakan. Kemudian ketika sampai dengan akhir Desember belum dilaksanakan, maka ada langkah-langkah atau percepatan. Kemudian kalau memang tidak dimungkinkan, maka kami sarankan untuk disilpakan anggaran-anggaran tersebut. Khususnya anggaran dana desa, Pak ya? Seluruh APBD Keseluruhan. desa, baik dia dana desa ataupun dia KDD dan sumber-sumber dana yang lain. Tadi Bapak bilang ada 19 desa yang sudah dilakukan monitoring ya. Iya. Nah, sementara kan Kecamatan Jati Agung itu ada 21 desa. Yang 2 desa lagi kira-kira seperti apa, Pak? Nah, 2 desa ini memang ada yang tertunda, yaitu Hidung Agung dan Margo Lestari ya. Memang sesuai agenda kita harusnya tanggal berapa itu lupa saya. Tapi karena orang-orang yang berkepentingan di desa itu tidak ada di tempat, ada yang masih pergi ke Jawa, liburan dan lain-lain, maka kita simpulkan untuk ditunda. Berarti pelaksanaannya di tahun 2021 dong, Pak? Insya Allah kalau kita upayakan itu akhir Desember ya. Kita upayakan supaya dia selesai di akhir Desember ini. Ya. Apa ada kendala di lapangan, Pak? Ya, kendala mungkin kalau kendala itu ada di desa sebenarnya. Kalau di kita hanya bagaimana tujuan kita pelaksanaan APBDes di desa itu berjalan dengan baik dan semestinya. Kemudian kita akan minimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, karena memang secara umum di wilayah Kecamatan Jati Agung ini pelaporannya masih sangat jauh dari harapan. Jadi kalau kita bicara laporan yang sebenarnya, laporan yang bagaimana idealnya, ini mungkin perlu banyak upaya-upaya luar biasa. Tapi memang ada beberapa desa yang konsisten menjaga kualitas laporannya, ada beberapa desa, dan itu memang cukup bisa diandalkan. Harapan kita beberapa desa yang memang sudah bagus ini bisa dicontoh oleh desa-desa yang lain. Itu harapan kita, target kita ke depan. Itu desa mana aja tuh, Pak? Itu desa Margorejo itu sudah bagus. Kemudian Pajar Baru, kemudian Rejo Mulyo, kemudian ada satu Karangsari itu udah lumayan bagus ya. Tapi memang ini perlu, masih ada banyak desa lain yang menjadi pekerjaan rumah ya. PR lah ya. PR lah bagi pendamping dan tim kecamatan, bagaimana desa-desa tersebut bisa mencontoh itu. Itu hasil monitoring di lapangan dengan hasil laporan di pembukuan seperti apa, Pak? Ya, ini kan kita ada catatan-catatan ya, ada berita acara, ada surat pernyataan yang harus diisi oleh desa. Ketika tadi yang saya sampaikan di awal, ketika hari ini memang masih ada kewajiban-kewajiban desa yang belum disampaikan, maka kita akan sarankan rekomendasi untuk disilpakan. Kemudian hasil-hasil kegiatan dari 21 desa ini kemudian akan kita himpun, akan kita panggil, akan kita undang seluruh desa untuk kemudian menyampaikan ekspos lah, semacam ekspos, oh desa ini kurangnya ini, kemudian harus diperbaiki ini, kemudian desa ini, dan akan kita kategorikan nanti. Paling tidak ada 3, baik, sedang, dan mungkin satunya ini kurang baik lah, kira-kira begitu. Nah, dari ketiga kategori ini kan bisa saja menjadi studi bagi desa-desa atau kita semua untuk memperbaiki
pelaksanaan APBDes kita di tahun mendatang. Kira-kira seperti itu. Terus, Pak, Waktu